Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali dalam program Alkitab Menjawab. Nah, topik hari ini ataupun pertanyaan hari ini adalah bagaimana iman bertumbuh. Satu topik yang menarik. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, sertai kami dalam perbincangan pada saat ini. Kiranya malaikat dan Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, terutama juga para viewer, supaya kami faham dengan topik yang dibincangkan pada hari ini. Urapi hamba dan biarlah Engkau gunakan hamba, sehingga apa yang keluar daripada mulut hamba itu dapat membantu kami untuk terus setia di hadapan Tuhan. Bersama-sama juga dengan para viewer, biarlah malaikat dan Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana iman bertumbuh? Topik kali ini. Nah, pada satu masa ada sebuah kumpulan doa yang diadakan oleh para mahasiswa mengenai Roh Kudus. Nah, mungkin juga boleh dikatakan kebangunan rohani di sebuah university Kristen. Salah seorang pelajar mengangkat tangannya dan bertanya, "Pastor, bagaimana supaya saya boleh memiliki iman yang lebih besar?" Dia katakan, "Iman saya sekarang macam lemah. Saya mahu iman yang lebih besar, tapi saya tidak tahu macam mana cara untuk mendapatkan iman yang besar," kata pelajar ini. Nah, pertanyaan itu menjadi pertanyaan juga untuk kebanyakan orang. Dalam pelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas bagaimana untuk memiliki iman yang bertumbuh, bersemangat, dan juga iman yang hidup. Apakah Yesus pernah mengatakan apa-apa tentang iman pada akhir zaman? Nah, untuk menemukan jawaban Yesus tentang iman pada akhir zaman, saya mau bawa kita untuk baca Lukas 18 ayat 8. "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Sangat jelas, saudara-saudari. Ketika Yesus datang kembali, ia sangat dia mahu mendapati, dia lihat sangat sedikit orang yang memiliki iman yang sejati. Nah, pada banyak hal kita mungkin dapat lulus dalam iman, tapi dalam bagian ini Yesus mengingatkan kita dengan pertanyaan tentang perlunya iman yang Alkitabiah. Apa maksudnya dengan iman yang Alkitabiah? Bagaimana kita mendefinisikan iman yang Alkitabiah dari Alkitab itu sendiri? Nah, mari kita cari jawaban di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar daripada pengalaman Kristen kita. Ini adalah jaminan bahwa Tuhan mengasihi kamu dan saya, dan Dia mahu yang terbaik bagi kamu dan saya. Iman adalah percaya janji Allah secara mutlak. Dia adalah hubungan dengan Allah sebagai seorang sahabat yang kita kenal dengan baik, yang mana akan membawa kita untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Apakah Alkitab memiliki sebutan yang lain untuk iman? Mari kita lihat jawaban di dalam Amsal 3 ayat 5 hingga 6. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Saudara-saudari, iman adalah mempercayai Allah. Percaya bahwa Dia mengasihi kita dan tahu yang terbaik bagi kita. Dengan demikian, sebagai gantinya keinginan kita, iman akan menuntun kita untuk memilih jalannya. Sebagai ganti kebodohan kita, iman akan memberikan hikmat kepada kita. Sebagai ganti kepada kelemahan kita adalah kekuatannya untuk mengganti dosa kita
adalah kebenarannya. Hidup kita, diri kita sendiri adalah miliknya. Iman mengakui kepemilikannya dan menerima berkatnya. Siapakah sumber segala iman? Bagaimana kita menghubungkannya ketika kita merasa seolah-olah memiliki sedikit atau tidak ada iman? Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikiran begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi, iman adalah karunia Allah kepada setiap orang yang percaya. Ini bukan perasaan emosional ataupun sejenis humanistik, pola pikiran yang positif. Ketika kita dengan sadar memutuskan untuk menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan menjadi anak-anak Allah melalui Roh Kudus, Dia memberi kita karunia iman. Amin. Iman tumbuh saat kita melatih iman yang kita miliki. Jika iman adalah karunia yang Tuhan bagi kita, bagaimana kita dapat meningkatkan iman kita? Nah, dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan 2 Korintus 1 ayat 18 hingga 20, demi Allah yang setia, janji kami kepadamu bukanlah serentak ya dan tidak, karena Yesus Kristus, anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwansku dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam Dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Yesus kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Apakah dengan sekadar membaca Alkitab Dia dapat memberikan manfaat kepada kita? Mari kita lihat kebenaran yang mengejutkan daripada Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Renungkan, saudara-saudari. Renungkan mengenai kisah wanita yang menderita pendarahan yang disembuhkan oleh Yesus dalam Lukas 8 ayat 43 hingga 48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita akibat pendarahan. Tidak disembuhkan, tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Dia maju mendekati Yesus dari belakang. Dia jumbai jubah Yesus. Dan seketika itu berhentilah pendarahan itu. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang ramai berkerumun mendesak engkau. Tetapi engkau berkata, ada yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, kedapatan, dia gemetar. Dia tersungkur di depan Yesus. Dan dia menceritakan kepada orang apa sebab dia menjamah jubah Yesus. Dan ketika itu juga wanita itu sembuh. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Setidaknya ada 2 kebenaran penting tentang pertumbuhan iman, saudara-saudari, yang kita boleh lihat dalam kisah tadi. Pertama,
wanita ini percaya bahwa Yesus dapat dan akan membantunya dalam keputusasaan dia. Iman dia tidak tergantung pada diri dia sendiri, juga tidak pada imannya sendiri, tetapi di dalam Yesus. Iman Alkitabiah selalu memiliki fokus, dan fokus itu adalah Yesus. Amin. Yang kedua, ketika wanita ini melatih imannya, iman itu bertumbuh. Jika Anda menginginkan iman yang hidup dan bertumbuh, sadarlah bahwa sebagai anak-anak Allah, Yesus telah memberikan karunia iman. Percaya pada firman-Nya. Isi pikiran kamu dengan janji-janjinya. Latihlah iman yang Anda miliki. Kemudian lihatlah. Lihatlah iman Anda tadi. Saudara-saudari, cerita wanita yang menderita 12 tahun itu sangat menarik. Kalau kamu membaca kisah cerita itu dari mula sampai akhir, kamu akan melihat kriteria wanita itu. Dan saya sangat suka mengambil wanita itu sebagai contoh bagaimana iman itu bertumbuh. Dia tidak ada siapa-siapa yang dia boleh harapkan. 12 tahun yang mana ilmu perobatan sains tidak boleh selesaikan. Tapi hanya dengan menyentuh jubah Yesus, dia sembuh. Ketika dia tidak mempunyai apa-apa, dia tidak mempunyai siapa-siapa untuk proses penyembuhan dia. Ketika dia buntu, ketika dia terdesak, ketika dia tidak tahu apa lagi yang perlu dia lakukan, tiba-tiba dia terpikirkan seseorang. Siapa? Yesus. Apabila dia memikirkan nama Yesus, dia sadar bahwa hanya Yesus yang mampu memberikan kesembuhan kepada dia. Saudara-saudari, wanita itu bahkan susah untuk mendekati Yesus ketika itu. Tetapi karena dia mempunyai iman yang kuat, iman yang dilatih, iman yang bertumbuh, dia datang. Walau macam mana juga kesusahan, kesukaran untuk dia mendekati Yesus, dia tetap tempuhi. Bagaimana dengan saudara-saudari? Di dalam kehidupan pandemik ketika ini, banyak yang merasa tertekan, banyak yang merasakan kesukaran dalam kehidupan. Siapa yang kamu cari? Apakah kamu masih lagi mempercayai Tuhan mampu memberikan sukacita kepada kamu? Itulah cabaran kita di zaman akhir ini. Apakah dengan cabaran yang kamu dan saya hadapi, alami ketika ini, mampu untuk menghalang kita untuk terus mengimani Yesus? Jangan pernah sesekali meragukan janji Yesus, saudara-saudari. Anggaplah cabaran yang kita alami ketika ini dalam kehidupan zaman akhir ini sebagai satu cara untuk melatih iman kita. Kita akan membuat iman itu bertumbuh apabila kita tidak pernah putus-putus datang kepada Yesus. Cabaran yang besar, cabaran yang sukar, tetapi tidak mustahil di dalam Yesus. Milikilah iman yang bertumbuh setiap hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam kehidupan kami, begitu banyak cabaran yang kami tempuhi. Ada yang mematahkan semangat kami, bahkan ada yang membuatkan iman kami goyah. Kami undang Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya iman yang ada, yang Engkau karuniakan kepada kami dapat jaga, kami dapat latih, dan dia akan bertumbuh setiap masa. Terima kasih Tuhan karena tidak pernah meninggalkan kami.
Bahkan Engkau selalu menawarkan sesuatu yang baik untuk membantu kami terus berdiri, berjalan dalam kebenaran. Terima kasih juga karena Engkau adalah Allah yang begitu baik terhadap setiap satu kami. Kami mahu menyerahkan hidup kami supaya iman kami bertumbuh setiap masa melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Seperti biasa saudara-saudari, kalau kamu mempunyai soalan, pertanyaan yang kamu mau jawabannya, silalah email soalan tersebut kepada hopetv.asia. Dan kamu juga boleh melayari Facebook di Hope Channel Asia Tenggara. Dan sila hantarkan soalan di sana. Tuhan memberkati kita semua. Jumpa lagi.